Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Haula wala quwwata illa billah. Gimana anak-anak kabarnya pagi hari ini? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Masih tetap semangat belajar kan? Ya, sebelum kita mulai mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, dapat dihadiri anak-anak sekalian, pada video kali ini Pak Guru akan melanjutkan materi masih terkait dengan perbandingan, ya, yaitu skala. Nah, ada yang pernah dengar anak-anak skala? Oh ya, kalau mungkin ada yang masih belum dengar, pernah kalian itu membaca peta? Tentunya kalau peta tahu kan? Oke ya. Apa ada yang tidak tahu peta? Nah, silakan kalian mungkin di sekolah atau browsing lah ya tentang ketik peta. Jadi seperti apa itu peta ya? Oke. Nah, skala itu ya, skala biasanya digunakan oleh kita untuk membuat perbandingan ya, membuat perbandingan dari ukuran yang sebenarnya kemudian diperkecil ya sehingga menjadi ukuran pada gambar ya. Jadi kita misalkan mau menggambar sekolah gitu ya. Kalau kita gambar secara ukuran sebenarnya, wah butuh berapa banyak kertas yang kita butuhkan itu. Tapi kalau menggunakan skala, maka itu bisa diperkecil ya gambar itu, tapi itu masih mewakili ukuran yang sebenarnya. Nah, contohnya begini ya. Contohnya begini. Misalkan kita mau menggambar panjang kelas ya. Panjang kelas itu 10 meter. Terus lebarnya 8 meter. Wah, ini kan susah gitu ya. Berarti kita paling tidak minimal harus menyediakan ukuran kertas 10 kali 8 meter kalau mau digambar sesungguhnya. Nah, cuma kalau ini kemudian kita perkecil gitu ya, sehingga dengan ukuran skala tertentu, maka ini bisa digambar hanya dengan ukuran sentimeter ya, hanya dengan ukuran sentimeter. Misalkan panjang ini ya, panjang kelas yang semula 10 meter ini dijadikan 10 cm. Terus lebarnya kita gambarkan 8 meter. Kemudian ini digambar di kertas itu menjadi 8 cm. Nah, untuk membuat seperti ini ya, maka kita membutuhkan yang namanya skala. Ya. Skala. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan skala, bisa jadi nanti panjangnya oke dari 10 meter menjadi 10 cm. Bisa jadi nanti 8 meter ini bisa tidak menjadi 8 cm ya. Kalau kita tidak menggunakan skala ya. Oke. Nah, terus skala itu sendiri apa? Nah, skala itu adalah perbandingan ya. Perbandingan antara jarak peta atau jarak gambar ya, jarak peta atau gambar ya, dengan jarak sebenarnya. Ya. Ini Pak Guru singkat menjadi JP per JS ya. Jarak peta banding dengan jarak sebenarnya. Contoh skala. Ada sebuah skala pada peta 1 banding 1000 misalkan. Apa maksudnya ini? Ya. Nah, skala 1 banding 1000 itu maksudnya ya 1 cm di peta ya. Di peta ini mewakili 1000 cm di sebenarnya ya.
Jadi 1 cm di peta mewakili 1000 cm di sebenarnya atau benda sebenarnya. Terus 1000 cm ini berapa? Nah, 1000 cm ini bisa dirubah menjadi satuan meter ya. Ini menjadi 10 meter. Dari mana 10 meter? Ya, karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sehingga kalau 1000 cm sama dengan 10 meter. Oke, dengan demikian maka skala 1:1000 itu artinya 1 cm di peta mewakili 10 meter pada jarak sebenarnya. Oke, gitu ya. Nah, itu namanya skala ya. Oke, jadi membaca skala begitu ya. Terus yang kedua, misalkan ada sebuah peta. Nah, ternyata ya skala ini bisa kita menghitung ya, bisa kita hitung. Misalkan begini, kita mengukur di peta itu antara kota A dan B misalkan 10 cm, skalanya 1:1000 misalkan. Maka antara A dan B sebenarnya di berapa? Ya, tanpa mengukur jarak sebenarnya pada benda aslinya, kita bisa menghitung jarak sebenarnya tersebut menggunakan skala. Oke, lebih jelasnya begini ya. Misalkan ada sebuah peta skalanya 1:1000 ya. Kemudian jarak antara A dan B ya, antara titik A dan B di peta ya. Di peta itu misalkan 5 cm. Pertanyaannya, berapa jarak titik AB sebenarnya? Ya, maka jawabannya adalah AB sebenarnya adalah, nah karena itu skalanya 1:1000 ya, artinya tiap 1 cm mewakili 1000 cm, maka kalau jarak di petanya 5 cm, maka jarak sebenarnya tinggal dikalikan dengan 1000 ya, tinggal dikali 5 kali 1000 cm gitu. Sehingga sama dengan berapa? 5000 cm. Nah, kalau pada benda aslinya kita lebih baik menggunakan satuan yang lebih tinggi. Jadi cm ini kita rubah menjadi meter ya. 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti kalau 5000 cm berapa meter? Tinggal dibagi 100 meter. Seret-seret berarti 50 meter. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi misalkan di peta skalanya 1:1000, jarak titik AB di peta 5 cm, maka jarak sebenarnya antara titik A dan B itu adalah 5 kali 1000 cm sama dengan 5000 cm, dan ini dijadikan meter yaitu dibagi 100 sehingga menjadi 50 meter ya. Nah, ini jadi kita bisa menghitung pada jarak yang sebenarnya. Oke ya. Nah, pun juga dari skala ini kita juga bisa menghitung jarak di peta ya. Misalkan begini, jarak, oke, Pak Guru tulis saja. Misalkan skalanya tetap ya 1:1000. Antara kota C dan D di jarak sebenarnya misalkan antara titik C dan D itu 100 meter misalkan. 100 meter. Maka berapa jarak titik CD di peta? Di peta
Oke, maka jarak CD di peta itu sama dengan 100 meter. Ini langsung dibagi dengan ini skalanya nih. Jadi langsung dibagi 1000 cm. Nah, di sini ada meter, di sini sentimeter. Maka ini harus disamakan dulu. Meter dijadikan sentimeter. 1 meter sama dengan 100 cm, maka dikalikan 100 ya. Dibagi 1000. Jadi sama dengan, ini sudah sentimeter ya satuannya. Oke, 100 kali 100 dibagi 1000. Ini menjadi 10.000 dibagi 1000 cm sama dengan ya 10 cm ya. Oke, jadi misalkan gini ya, ada skala 1:1000, titik C dan D di jarak sebenarnya 100 meter. Berapa jarak titik C dan D di peta? Tinggal, jadi jarak sebenarnya itu dibagi dengan skala ya, pembanding dari skala itu 100 meter dibagi 1000 cm. Ini masih meter, ini cm, harus sama ya. Jadi meter ini dijadikan cm lebih dahulu, yaitu dikalikan 100. 100 kali 100 dibagi 1000. 100 kali 100 10.000 dibagi 1000. Jadi hasilnya adalah 10 cm. Jadi antara titik C dan D di peta jaraknya adalah 10 cm. Oke, begitu ya. Ternyata mudah anak ya. Nah, itu penggunaan skala, dan apa itu skala sudah Pak Guru jelaskan di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.